Wih, pemirsa Penny Tasik, hari ini kita ketemu lagi sama Bang Udin Famous. Mau kemana kita? Kebun kopi. Kebun kopi ngapain? Let's go, biasa. Let's go. Kaliwan. Jung, apa aja jalan nak? Ayo, apa? Siap. Anjir. Wait. Mohon. Guys, aduh barusan gua slip, jalannya licin, habis hujan dan ini sekarang udara berkabut seperti ini. Dan tujuan kita itu mau ke Pasir Landak, ketemu sama teman udah lama kesini ya, ke kebun kopi. Kita udah lama sekali nggak pernah lihat lagi kondisinya kayak gimana gitu. Dan sekarang kita ada di tengah leweng guys ya. Oke, lanjut jalannya. Jalannya lumayan. Sedang. Aduh, ada insiden yuk, ayah insiden. Matiin lah. Barusan apa saja. Wah, kalau misalnya lepas kontrol barusan. Kiri. Oke. Nah, udah kelihatan pohon pinusnya. Dan kita akan ke Pegung. Alright. Kabut Sutra Ungu. Lurus we. Wah, aya baru 1 tahun mata ka dia ya. Kopinya udah tinggi-tinggi. Semua di Jawa lah. Bisa di mana aja dah. Oke. Orang yang dituju dan mengundang kita datang ke sini ternyata tidak ada di tempat. Dan ini membahayakan beberapa ekor ayam yang sudah dipesan tadi. Ayam terangkat ya. Beginilah suasananya kebun kopi di sekitar hutan pinus Pasir Landak. Dan dulu ini diteruskan sama lembaga masyarakat desa hutan, masuk salah satunya yang terlibat di situ. Dan dulu teman-teman dari beberapa komunitas atau pegiat kopi pernah ngadain acara di sini yang namanya Tasik Otentik Kopi. Nah sekarang kopi-kopinya memang sudah berbuah tapi nggak terlalu produktif gitu ya. Yang jelas kalau datang ke sini ini jangan sendirian, yang berdua cewek cowok, tapi harus banyakan cowok. Banyakan cowok. Gitu kali yuk.
Da cenah nu ngaliwat. Lu kalau musik ieu mah. Hujan pemirsa, jadi ngiuhan heula. Aduh, lepat jalan. Biasanya jalan ka dieu teh sae, tapi karena musim hujan sekarang orang jarang lewat. Kemudian air yang mengikis pasir-pasir itu membuat jalanan jadi semakin susah dilewati. Dan Pak RT di sana kasihan kehujanan, udah ada di tengah. Kenapa nggak dipanggil aja Pak RT? Hujan! Kiraku Pak RT nyasam. RT kalem. Pak RT ieu kawiri. Alright, salah satu kegiatan yang enak dilakukan di gunung sama bapak petani ini adalah ngalinting, ya kan? Nah, iya, bakona bako tampang namanya ya kita lah mereknya eta. Dan ya jangan lupa dijilat. Bagaimana caranya melinting? Anda masih ingat? Oke. Pertama, ambil dulu paper atau kertas bako. Kemudian ambillah sejumput bako dari wadahnya. Nah, kemudian tempatkan di tengah-tengah kertas atau pahpir istilah orang kampung mah ya kan. Padahal itu dari bahasa Inggris, paper ya. Kemudian linting, nah dijilat lagi biar nempel. And then kemudian disenet. Dan epic banget. Epic. Cucuk Markujo. Ini matnya rok bako. Nah, datang lagi temen di Asep bawa bako. Belum ieu gitu. Sama-sama ngarinting. Aduh. Ini tahu hujan. Ngarokok tuh mah? Ngarokok? Benyana di Pak RT loh. Saya bako aya. Iya rokok aya. Mau ngiuhan di tahun itu kan. Malah naon gitu. Oh ya udah. Itu mah repot bisa mah. Kalang pohon itu baru kayak gimana? Kemarin. Oh, sampai tadi jalan itu mau mereka itu. Biasa turun. Gua tadi pernah di pokoknya di bumi pakai ayam makan. Di sekarang deh di telepon kan saya gini. Terus kasih air. Kalian bisa bayangkan dalam kondisi hujan seperti ini, kita ada di tengah hutan, kemudian nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, paling juga untungnya ada banyak orang, akhirnya kita bisa ngobrol banyak hal di sini. Obrolannya nggak jauh-jauh seputar pertanian, seputar apa yang ditanam mereka di kebun ini. Dan ini merupakan lahan perhutani, lahan yang merupakan tanah yang boleh digarap gitu kan. Tapi dengan beberapa syarat, yaitu mereka-mereka yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan seperti itu. Dan kemudian ada istilahnya apa ya, MOU mungkin dengan pihak petani, kemudian pihak lainnya seperti itu, untuk mengelola lahan ini agar bisa lebih bermanfaat buat masyarakat. Itu ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, kami tidak menolak hujan karena hujan juga adalah air, sumber kehidupan seperti itu. Tapi hari ini aku pengen halodo. Manusia punya kahayang. Ya Allah, hujannya terang diredakan. Ya Allah, kami sudah dingin, pingin ngopi. Hujan itu berkah, tapi kenapa dihindari? Jadi jangan menghindari hujan sebetulnya. Tapi ya kebayang aja kalau misalnya kita ada di hutan kayak gini, kehujanan, kemudian bersyukur kalau misalnya ada tempat buat berteduh, sesaungan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita tak bawa apa-apa, ya gini lah, kalau misalnya nggak ada persiapan. Tadi itu acaranya ngedadak, ditelepon, katanya mau ke gunung, ke hutan, mau ikut gak gitu. Ya, aku pikir mereka nggak tahu jalan, merasa aku harus jadi guide gitu kan. Dan ternyata baru sampai sini hujan turun,
belum sampai kita ke tempat tujuan karena orang yang kita cari itu ada di sekitar Pasir Haurnya Bang ya, namanya Pasir Haur. Nah, Pasir Haur ini adalah salah satu tempat yang dulunya, ntar gua kasih tahu ada gambarnya, itu hamparan rumput yang hijau dan sekarang sudah berubah jadi tempat wisata. Tempat wisata buat ya nongkrong-nongkrong, camping seperti itu. Kemudian kalau kalian mau mencari kopi Galunggung, di sana ada Mang Oyok yang jualan kopi. Dan ini diproduksi sama teman-teman kita di Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Kalau dulu masih bersatu sama daerah Sinagar, Galunggung Jaya. Sekarang namanya apa, Mang? Beda lagi ya? LMDH ini namanya apa? Apa namanya? Aduh, saya lupa. Pokoknya ngaranna eta lah. Ya. Kopi Barka leh. Nah, bukan. Merah. Merah ya sama. Nah, tempat ini sebetulnya itu dekat banget sama daerah Curug Badak di situ. Tinggal ke bawah, tinggal turun. Jadi kalau misalnya kalian sempat melihat episode edisi ngasuh gua sama anak-anak gitu ya. Edisi ngasuh anak-anak gua maksudnya gitu. Edisi gua ngasuh anak-anak maksudnya itu. Sama aja bolak-balik. Nah itu di situ, daerah situ, dekat ke bawah turun gitu. Ya, namanya dekat orang kampung, ya kalian datangin sendiri itu kayak gimana. Mantap. Sayangnya di sini nggak ada apa ubi kayu, belum ada sampah ya, Mang. Ih, Abang, talas juga belum ada, tapi mereka mau nanam talas beneng. Talas beneng itu sekarang lagi in. Nah, kalau yang gini-gini kan nggak bisa dibelem, guys. Ini mah harus disayur. Namanya daging gantung. Kalau di Padang, di Jambi kayak gitu, ini daging gantung. Biasanya dibikin rendang atau satu lagi gulai gitu. Kayak gitu. Rasanya emang enak sih. Kalau di daging gitu buat yang vegetarian seneng. Apa? Kalau di Pasir Haur itu namanya landak leuweung. Landak leuweung. Mang belah, Mang. Landak gunung. Asak can sih. Landak gunung. Asak can. Acan asak. Jadi kita bisa dibelahnya. Engke we lah ka deui nya. Hut pal hut, kumaha da, Mang? Hujan guyah. Paling dikejar target 135 hari. Selalu ada yang bernyanyi dan berelegi di balik awan hitam. Semoga ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti seperti pelangi, setia menunggu hujan reda. Aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember. Di bulan Desember, seperti pelangi setia menunggu hujan reda. Right, sahabat meditasi, kemarin kita di Curug Badak juga ketemu sama kakek-kakek yang usianya itu menurut pengakuan beliau itu 75 tahun. Ternyata di sini kita juga ketemu sama Bapak, siapa namanya? Pak yang dia Pak naon sehari-hari Pak Lu. Pak Lu ya. Pak Lu ini usianya juga udah sama itu sama Bapak yang kemarin. Dia ternyata lahir tahun 1946. Lahir setelah 1 tahun Indonesia merdeka. Iya Pak. Bulan apa Pak lahir Pak? Tahun 45 Indonesia merdeka. Mohon 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya. Iya. Indonesia merdeka Bapak lahir 4 genap. Berarti tahun 45 teh Bapak masih kena dikandung kan gitu. Ya kan? Tahun 4 Masih di Bali. Masih di Bali. Nah, tahun 44 Rama sareng tuang ibu eta nembe ngidam gitu. Nah, ternyata Bapak sehat Pak. Umurnya sekarang 75 tahun. Rahasianya apa buat sehat kayak gitu Pak? Hah? Rahasia sehatnya apa Pak? Rahasia? Iya, rahasia sehatnya naon? Rahasia kumaha? Oh, rahasia itu kira-kira apa yang membuat Bapak itu tetap sehat seperti ini? Oh, tetap sehat. Sehat mah jadi
penemuan herbal. Oh, herbal. Penemuan herbal, jadi secara makan herbal. Oh. Ya seperti lalap-lalap daun sampe. Oh, gitu. Alright. Daun sampe, terus bangsa daun-daun apa namanya? Ya roai. Nah, Oh, itu. roai. Oke. Roai di sayur. Roai. Nah, Oke. itu makanan herbal. Oke. Jadi menjadi sehat badan itu. Jadi ini makanan herbal hasil pertanian. Oke, siap. Tapi Bapak sok nuang daging. Daging. Daging masih tuang. Kalau daging seketemu-temu paling setahun sekali. Daging kurban. Tapi suka makan Pak ya? Nah, kalau daging daging kurban. Sampai tulang-tulang digodong. Oke. Nah, Jadi pakai gini. kangkang ora. Oh, mantap. Nah, itu. Sobat Peneliti Asik, jadi itu rahasianya adalah perbanyak makan sayur, ya kan? Vegetarian itu bagus sebetulnya, tapi ya kadang-kadang juga protein hewani ini kita perlu juga gitu. Nah, kebiasaan merokok kata orang bikin orang gak sehat. Kalau Bapak kan kudu dua ini ya. Tuh kan, sehari bisa habis berapa? Kalau ngerokok mah nggak berhenti-berhenti. Oh, jadi itu rahasia sehatnya ya Pak ya? Jadi merokok itu sebenarnya apa pergaulan itu. Pergaulan ya? Kalau misal orang yang ngerokok tuh kelihatannya ya kurang itu, Kurang gaul. kurang bergaul. Oh, bukan kata saya loh ya, bukan kata saya loh ya. Kata Pak Lu. Tapi gini artinya Bapak ini ngerokok setiap hari bisa sampai berapa gram ngerokok tuh? Nah, kalau merokok itu bako ya, bako. itu seminggu itu habis. Habis berapa kilo? Ya paling bahasa ini isinya Sebungkus berapa gram ya? Paling 2 on lah. 50 gram. 50 gram, oke. 50 gram itu seminggu. Oke. Nah, Tapi berasap tiap waktu ya? ya Berasap tiap waktu. beras tiap waktu. Kepala nggak sampai ngebul tapi ya? Ngebul. Kalau nggak Dapur mah ngerokok ngebul ya Pak ya? Ya. Dapur mah tetap ngebul ya? Nah, dapur mah ya ngebul ya Oke. pakai suluh. Gitu. Tapi pendapat Bapak ketika ngelihat anak-anak kecil ngerokok itu gimana Pak? Nah, Kalau lihat pami ningali barudak aralit karena rokok kumaha tah menurut Bapak? nah merak arit yang merokok bangsa muda-muda. Nah itu ya kelihatannya itu ya Nggak gaul ya Pak? pergaulan bagus. Oh, bagus. Tapi biarpun di Gaul ini si Bapak gaul. biarpun di iklan-iklan misalnya ya tenggorokan sampai bolong, tapi kan nggak ada yang tenggorokan bolong. Betul Oke, nggak? siap Pak, siap. Kalau iklan Aduh sensitif rokok Pak itu kalau bicara ini. kalau iklan rokok itu sebenarnya paling begini. Ya biarpun ditakut-takuti tapi dibeli. Tuh. Nah iklan rokok paling begini. Kunaon tak Pak kunaon? Hah? Kunaon kenapa? Iya misalnya iklan merokok bisa penyakit kanker misalnya ya. Tapi rokok dibeli terus. Ditakut-takutin tapi dibeli. Nah kunaon eta dibeli wae. Tak habis enak rokok. Nah itu. Coba kalau ikan yang lain nah, ya, yang misalnya yang nggak enak juga dienak-enakin. Kalau rokok mah ditakut-takutin, tapi ikan ditakut-takutin Oke. dibeli. Oke, sebetulnya kita agak bahas rokok sih sebenarnya ngelihat kondisi kesehatan Bapak yang usianya 75 tahun ini. Saya kira karena mungkin karena banyak bergerak ya Pak, aktif ya. Itu pokoknya setiap harinya suka mengeluarkan keringat. Oke, banyak-banyak keluarin keringat ya. Jadi si keringat keluar dari pori-pori, nah itu sehat. Apalagi kalau musim hujan kayak gini ya, banyakin keluar keringat ya. Kalau hujan, Enak ya suami iya, istri hujan pengantin begini baru tuh juga keringatan terus. badan anget. Oke, selain herbal, makanannya banyak yang mengandung unsur sayuran kayak gitu, daging sekali-kali aja. Apalagi yang dilakukan? Ini secara pikiran Bapak kan kayaknya bebas gitu. Pikirannya bebas gitu. Kalau pikiran bebas, terutama jauhkan dari menghayal. Buat apa menghayal susah? Buat apa menghayal apa-apa nggak ada gunanya. Oke. Nah, kita harus pikiran itu harus lempeng Oke. sama yang puasa.
Nah, kita ingat apa Tuhan aja nih. Oke, siapa? Aduh, ada sesuatu yang filosofis hari ini, sahabat Meditasik, ngobrol sama Pak Lu gitu ya. Bahwa pikiran bebas artinya kalau saya mau menerjemahkan secara bebas, kata Pak Lu, ini jangan menduga-duga, berprasangka atau menghayalkan sesuatu yang belum tentu. Karena segala sesuatu itu harus digantungkan sama Sang Maha Pencipta gitu ya Pak? Ya, itu kesimpulannya. Kesimpulannya jadi kita menurut apa namanya? Apa? Minta keberkahannya, minta kesehatan sama yang Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, sama Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, itu siapa Pak? Yang kehujanan itu lari-lari ke sini? Hah? Mengajari. Oh. Linggi heula hujan. Hujan itu. Tos kekengingan tak Can? Tos kekengingan? Tak Can? Jaring di bawah deh jaringnya. Di bawah deh. Ayo tanggal dipasangkan. Sebagai laki-laki di usia sekarang masih produktif gak Bapak? Bagaimana? Masih produktif gak? Masih punya istri gak? Masih punya istri. Masih istri. Nah, tentang kegiatan suami istri ini masih gimana Pak? Usia 75 tahun Pak. Oh, sudah lemah. Sudah lemah? Lemah. Kenapa tuh Pak? 75 tahun udah lemah? Nah gitu, jadi kegiatan sama istri mah sudah. Kenapa Pak? Udah nggak ada hasrat atau gimana? Nah sudah apa namanya langsung stamina itu loyo. Oh loyo. Tapi ada perasaan kepengen atau gimana masih ada? Perasaan mah bahkan rasanya itu rasa muda aja. Kalau kita ngaca itu udah mau kelogak sih. Oke, artinya kita bercermin aja gitu bahwa kita udah tua gitu ya. Perasaan mah ya perasaan muda. Oke. Kalau kita ngaca, wah ini kita teh udah nggak muda lagi gitu ya. Gitu. Ya pantas sudah loyo juga. Gitu. Oke, thank you Pak Lu. Iya. Luar biasa ini ngobrol sama Pak Lu. Bukannya dari tadi ya, ada hiburan, kita lagi hujan-hujan kan. Jalannya susah dilewati. Wow, ada curug dadakan ini. Air yang meluap dari beberapa selokan kayaknya di atas hutan sana. Oke, lumayan. Alhamdulillah jadi pemandangan juga yang indah di sekitar Ciakar ya. Udah macet, nggak bisa lagi motor naik soalnya jalannya seperti ini. Terlalu sempit buat bodi motor gitu. Udah nggak bisa naik lagi. Kalaupun diangkat sama beberapa orang motornya, aduh gila, tanjakannya curam seperti ini kan. Curam banget. Susah kalau diangkat bertiga juga. Kalian memang ya. Mantap. Masalahnya Tatang nggak ngasih konfirmasi ada di mana. Kalau misalnya dia ngasih tahu ada di lapang situ, kita nggak lewat sini juga. Let's go. Dalam rangka apa nih Pak RT kita kemari? Refreshing. Nah ini air yang dari situ, pemirsa Meditasik nih yang tadi kelihatan curugnya itu. Udah ketutup sama vegetasi tertutup. Terus itu. Nah, sebentar lagi kalian bakal lihat pemandangan wow di sini.
usaha kita untuk nyampe ke wilayah ini gak bakal sia-sia untuk melihat view yang bagus ke arah Gunung Galunggung. Ya, let's see what we'll find now. Jeng jeng. Habis hujan, jadi agak mendung. Kalau terang ini keren. Alright, kita sudah sampai di Pasir Haur Gunung Galunggung di sekitar Kecamatan Sukaratu di maksudnya masih wilayah Jakar sih, dekat Sinagar juga. Nah itu ada destinasi baru yang orang bilang pasti datar itu sebelah sana. Nah ke arah baratnya itu kita bisa ngelihat pemandangan Gunung Galunggung yang sekarang masih tertutup sama awan akibat hujan yang tadi ya. View-nya nggak terlalu kelihatan, tapi masih menarik kalau misalnya langsung dilihat sini ya. Nah ini dulunya istilahnya kalau orang Sunda bilang tanah garung, tanah nggak tergarap gitu ya, karena milik perhutani, dan sekarang coba dimanfaatkan untuk menjadi area perkebunan. Enggak, bukan perkebunan sih, nanam aja, nanam berbagai macam buah-buahan, kopi, ada yang nanam jagung juga sebagian. Ini musola dulu bekas padepokan yang pernah ada, tapi nggak tahu, katanya dikomplain masyarakat juga, akhirnya nggak aktif di sini. Dan nah saya jadi ingat pas safari Agusti nih, terus sempat juga mengunjungi daerah ini waktu ingin mengembangkan geopark Galunggung ya waktu itu ya. Sedap. Nah di sebelah timur itu, sebelah timur agak utara sedikit, ini tempat kita berteduh tadi, melewati hutan pinus sana. Nah di sana kita berteduh dan motor kita tinggalin aja pinggir jalan. Insya Allah aman. Insya Allah. Plak, diplak, ini aja diplak. Memang diperuntukkan buat keindahan kayak gini, indah kan. Pohon adas. Adas ini untuk beberapa orang masih menyukainya sebagai lalapan. Nah tadi seperti Pak Lu bilang, kalau mau sehat walafiat, perbanyak makan sayuran kayak gini juga makan nih. Nah sedikit juga ya. Rendang ora enak. Nah kalau butuh lenca kayak gini mah gampang ini. Kopinya berbuah, belum merah-merah. Ya, nggak ada orang mang. Akibat musim hujan, nggak ada. Tuh motor nama ya? Asa nama? Asa nama. Tat! Alah nyanyak di we. Mana? Ini yang dinamakan puncer. Untuk tanaman kopi yang baru saja berbuah, kalau menurut saya sih cukup bagus ya. Buahnya agak lebat ya.
pohon-pohon peneduhnya ada jengkol, ada alpukat, avokado, ada pisang. Nanti kita pengen tahu rasanya macam mana. Kita lihat saja nanti. Konon katanya kopi itu sesuai dengan daerah sekitarnya, karena sifat kopi itu menyerap unsur-unsur yang ada di sekitarnya. Lama nggak kesini, nggak terurus kayaknya. Jadi biasanya kayak gitu sih, kalau orang baru tahu tempat ini, dulu pernah ramai banget dikunjungi, tapi mungkin sekarang udah apa istilahnya, mungkin sudah terbiasa dengan kondisi ataupun view-view yang seperti ini. Buat mereka yang pernah datang ke sini, kayaknya nggak terlalu ramai juga. Harus ada terobosan-terobosan baru yang sifatnya atraktif ya di sini. Atraksinya apalagi gitu yang bisa diperuntukkan buat mengembangkan ekowisatanya. Ini saungnya. Ini tempat-tempat yang dibikin sengaja oleh para petani di Ciakar, di Pasir Kaur, untuk mendukung orang-orang yang ingin berwisata kemari gitu. Jadi ada tempat buat lay-lay lesehan kayak gini. Bisa melihat ke arah Gunung Galunggung yang view-nya terlihat sebelah sana. Taman bunga. Kamu bisa lihat indahnya. Bunga-bunga yang sedang bermekaran. Maju kena, mundur kena. Kalau balik juga licin. Kalau misalnya dilanjutin nggak bisa, terpaksa kita manggil Pak Jaja buat benerin dulu jalannya supaya bisa dilewati gitu. Alhamdulillah. Sena ada Kang Jaja. Perintis ya Mang. Nah gitu sahabat meditasi, kalau misalnya kalian mau pergi kemana-mana, tentu harus ada apa sih, perencanaan yang matang, kemudian perkiraan-perkiraan apa sih yang kira-kira nantinya bakal terjadi gitu. Kayak sekarang ini kan, ini sebenarnya udah bisa diperkirakan, cuman kan ini nekat aja naik ke atas. Ternyata memang kondisinya kayak gini. Tadi udah dibilangin sih, kalau misalnya jalan ke atas tuh pasti nggak bakal bisa. Tapi kita usahakan. Naon itu naon, Mang Udin naon, Mang Udin mari rame gitu. Cacing sonari. Ya sonari jeung naon? Hah? Yang naon? Bar mengok. Oh. Aya tadinya. Bar panas. Oh, nah itu di sana. Nah itu di sana. Ngabelan knalpot motor. Oh gitu. Nyelap. Mohon. Subhanallah ya. Sesuatu sekali ya. Tad, kopi Tad. Tuh lain bawa di bumi. Tadi di rumah saya kopi. Mereka dia. Oh, sepuluh teh. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah akhirnya bisa haneut, aya hawu nya. Dan juga haneutnya ada Mang Ojak, ya kan? Cicing Mang. Siap. Lengkap, tinggal nunggu Mang Polhut. Ada Pak Anggun. Ada Ustadz.
Tadi itu tang ngajak kanana jalurna. Soalnya eta tuh konfirmasi ayeuna belah dieu gitu. Kalau misalkan di belah dieu mah lewat dinya. Bisa ditelepon, aduh ieu teh nyambung teh. Anda itu memang penyakit, kalau dihubungi itu susah. Ieu mah alamat PTT kan. Itu lamun nge-WA jam 7, jawabnya jam 12. Jam 12 itu emang penyakit itu mah. Matak tadi guys yang dia berangkat tongnya gitu cangcaya pasti mau beneran ya. Enggak. Tapi akhirnya kita bisa ngumpul lagi di sini. Sudah setahun lebih nggak pernah datang. Ketemu lagi nih sama orang yang dicari tadi. Finally we meet here. Halo, apa kabar Bung? Alhamdulillah. Sehat? Tambah kasih apa ya? Capek. Capek ya? Lulus? Kurang ada harta kokaknya? Sok, nah sekarang udah di endorse. Kopi mana kopi? Kopi? Anda mana Kopi? Sehat? Alhamdulillah. This is my friend dari Leuweung. Habitatnya di Leuweung. Kurang tarik nelpon. Kumaha kurang tarik nelpon ya. Ulah sok ngarenya kopi eta tinggal sadayana. Bae ulah nyung karepe. Naon Bang tadi kieu naon? Telepon Terus karena sudah feeling pasti geus ka dieu. oh iya, ada feeling di mana? Pokoknya feeling we. Feelingnya? Heeh, tapi kebenaran ya. Feeling teh alat-alat itu ya di dapur ya? Kurang trek nelpon piring kata eta mah sanes piring. Telepon si abahnya jadi. Terus Telepon Bang terjadi bae kata dia. oh gitu ya. Akhirnya dipertemukan juga di sini ya. Kita memang jodoh ya hari ini ya. Nggih, Mas. Nggih. Mau terus suwun nggih? Nggih. Ora ono layane, Mas. Sampai aja ngono, Mas. Aduh, aku Jadi kalau ke hutan itu nggak cuma main-main doang gitu kan, bahwa ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ini kita ada beberapa bibit tanaman, itu pohon nangka sama apa, Mang? Oh, nangkato. Jenis nangkato tuh jenis apa? Edan. Alright. Nangkato, orang pelaku di mana? Yuk. Tah, mangudin tah. Ya, kita mau nanam Nangkato. Pohon nangka dan mudah-mudahan ini bisa berbuah apa namanya? Buah nangka. Ya maksudnya gini, ketika kita menanam sesuatu itu jangan iya mah yang anak info untuk itu oke, siapa tahu keumuran sama kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita tanam kali ini bisa juga kita makan hasilnya. Amin. Jadi umur orang panjang oke kan gitu. Iya, gitu umur orang panjang oke, harapannya kayak gitu, Bang. Nah, kita ini mau menyulam pohon-pohon yang sebelumnya itu pernah ditanam di sini tapi ada yang rusak dan mati. Ini harus diganti apa ya? Kita ganti sama bibit yang baru. Oh, kadieu acan teh. Atau kita cari yang masih kosong untuk ditanami lagi ya, kayak gini. Nanti kalau misalnya mereka sudah tumbuh kemudian besar seperti itu bisa menahan lajunya erosi. Ya, itu jangan sampai terjadi banjir di hilir karena di hulunya sudah rusak gitu, gundul. Nah kalau main ke hutan kalian tahu gak ini namanya sintrong atau orang Tasik mah bilangnya godobos. Nah ini makanan-makanan yang dikonsumsi sama orang yang seneng
nggak semua suka juga sih. Kalau misalnya vegetarian mungkin agak suka gitu ya, karena memang rasanya anget. Kemudian kalau dilap sih enak, kayak Mang lu bilang gitu, herbal. Lihat tuh, kalau kita ke hutan itu teknik survive tuh kayak gini, ya kan? Dia bisa jadi salah satu. Mantap, Bang. Coba kita, Bang. Saya mau coba makan seperti panggun. Let's see. Cari yang agak bersih tapi udah kena hujan. Ini yang bersih nih. Ini juga bersih. Ini yang bersih. Ya mah ayah ian atuh. Kayak bungaan. Lah aya nu ian. Biar manis Pucuk. kayak bunga. Sayur lah ya. Coba dicoba. Tuh, lihat bukti. Hidup sehat cara kambing. Amin. Tangke daging mang goreng. Coba. Jadi gitu. Boleh. Bantai, Pak RT. Bantai. Ayo. Oke, siap. Jalan ke kulon ya. Soal hancur. Cuma PT, Kemarin teh mengurusna ke Pancong sampai anak baru. Uruskan dan tegar gitu. Kayak lama kemarin teh. Kayak Madang. Wah, iya kayu. Tiba-tiba jadi banyak orang. Ini sebetulnya ada acara apa, Pak Anggun hari ini? dalam acara ngeliwat. Ngelewat. Besok ada kunjungan atau apa? Pak, Enggak. hari Senin rencananya hari Senin. kunjungan. Oke. Untuk Ya melihat kondisi lapangan. kondisinya sekarang gimana nih dibandingkan yang lama-lama? Ya, melihat lokasi rencana penanaman yang telah dilaksanakan. Itu buah-buahan seperti pohon nangka, pukat, durian, banyak. Nah, sekarang sudah ada pohon apa aja di sini, Pak? Ada Udah banyak. pohon nangka. Selama ini kegiatan para anggota lembaga masyarakat desa hutan dan para petani gak ada masalah? Wah bagus di sini. Di antara ini LMDH Ciakar ini paling bagus ini. Administrasi dan kekompakannya juga, walaupun ada ya salah satu orang yang rada ngaco juga ada wae tiap Ada wae ya. Oke. Harapannya gimana nih kalau misalnya para petani ini menggarap lahan untuk dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan kayak gitu? Memang ini dikerjasamakan kan, disamakan dengan perhutani, di PKS kan. PKS ini penanaman kopi yang tujuannya ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar desa hutan. Rencananya
makanya untuk kedepannya di samping topinya mungkin tanahnya juga menjadi hijau, nggak gersang, dan makanya ditanaman buah-buahan supaya nanti kedepannya itu dari buah-buahan itu ada hasilnya untuk masyarakat. Oke, untuk ini sendiri tentang wisata ini kan awal-awal ini ramai nih ya, nah, sekarang udah boleh sepi lagi kan. Nah ini tanggapannya gimana? Ya, karena wisata ini belum resmi dan belum juga diajukan, ini belum ada. Belum. Ini hanya sekedar diketahui masyarakat aja kalau di sini ada tempat enak gitu ya. Ini belum jadi wisata resmi, ini belum. Kita belum di PKS kan wisatanya. Tapi harapan saya sih ini kembali lagi aja lah kayak dulu, itu enak sebelumnya. Rumput hijau. Iya, saya juga setuju gitu ya. Udah meningkatkan hijau aslinya gitu. Iya. Oke, Pak Anggun, thank you banget buat obrol-obrolnya. Mari kita bakar. Meditasi. Disatuin. Bang, boleh naik Bang? Naik guys. Nah ini ngalodong menyadap, menggantikan odong-odong yang sudah terisi dengan odong-odong yang kosong. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can meditasi. Ini tempat foto. Sini nanti saya mau foto-foto juga buat pre-wedding. Dan ini kabar baik untuk kalian yang menunggu lamaran saya. Saya belum lamar kamu. Meant to be. Besar kan coba? Minggu dah habis pamit tadi. Forever free, you and me, meant to be in the great outdoors, forever
Udah, kita pulang sekarang. Baju basah semua, basah keringat sama basah air hujan. Takutnya nanti kita masuk angin. Daripada masuk angin, mendingan kita masuk bioskop nonton.